Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pematerian kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW itu? Nah, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, atau tepatnya pada 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim karena Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Namun, Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Nabi Muhammad SAW pada masa bayinya diasuh oleh Halimah. Namun, setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanaknya selalu diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewannya. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Nabi Muhammad SAW pada usia mudanya memiliki akhlakul karimah yang baik, dikenal dengan seorang yang tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberikan julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pada saat itu, pekerjaan yang digelutinya yaitu berdagang di negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW, akhirnya Khadijah jatuh cinta padanya dan akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu seperti penyembahan terhadap berhala atau patung-patung. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Namun, pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu,
Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku, seraya berkata, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad SAW, surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Contohnya, Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW secara berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga." Dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Jadi, teman-teman, pada pembelajaran kali ini, hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, insya Allah aku suka membantu, insya Allah aku menjadi orang jujur, insya Allah aku suka membaca Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah aku sayang kepada anak yatim. Insya Allah aku yakin bahwa Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Nah, sekian kisah dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.